sumu tasihhu, berpuasalah niscaya sehat. Satu, puasa itu menyehatkan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sumu tasihhu, berpuasalah niscaya sehat. Ungkapan ini bukanlah ungkapan biasa yang disampaikan oleh Rasulullah. Memang betul, Rasulullah bukanlah dokter, Rasulullah bukanlah ahli kesehatan, tetapi ketika Rasulullah SAW berbicara, bicaranya selalu kebenaran. Kenapa? Karena Rasulullah berbicara bukan karena keinginannya sendiri, melainkan itu wahyu yang disampaikan kepadanya. Saudaraku yang sama-sama dirahmati oleh Allah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita yakin? Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dirinya pada prasangka hambanya. Ketika yakin, maka Allah pun demikian. Ketika ragu, maka hasilnya pun meragukan. Tak kalah pentingnya saudaraku, kembali kepada tujuan berpuasa. Ketika salah satu tujuan berpuasa untuk mencapai kesehatan fisik, maka yang harus juga dijaga di dalam berpuasa adalah pola makan. Karena jangan sampai di siang hari kita tidak makan, kita tidak minum, tetapi di malam hari kita makan semua. Pisang hijau, satu piring habis, nasi goreng, tambah lagi bakso, tambah lagi makanan-makanan yang lain. Justru saudaraku, ya, bukanlah kesehatan yang didapatkan, melainkan penyakit. Saudaraku yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, puasa itu memanjangkan umur. Salah seorang peneliti dari Belanda pernah melakukan penelitian dan ingin membuktikan apakah puasa itu betul-betul menyehatkan dan memanjangkan umur. Mengumpulkan 292 tikus jantan. Kemudian 292 tikus jantan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Tikus kelompok yang pertama dia berikan makan dengan waktu yang tertentu. Ibaratnya seperti manusia makan 3 kali sehari semalam. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, bahkan ada yang makan sampai 4 kali sehari semalam. Kelompok yang kedua, dia berikan makan 30% dibandingkan makanan yang diberikan tikus kelompok yang pertama. Dan dia punya rentang waktu. Ibaratnya seperti manusia yang makan di waktu sahur. Setelah itu masuk waktu imsak. Setelah masuk waktu imsak, kemudian mulailah menahan lapar dan dahaga. Kemudian sampailah berbuka puasa baru kemudian dia makan. Kelompok yang ketiga, dia berikan kebebasan makan. Dia simpankan makanan kapanpun dia makan. Ternyata hasilnya adalah tikus kelompok yang kedua ini mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Hidupnya lebih sehat, hidupnya lebih lama. Tak satu pun ditemukan di dalam dirinya kerusakan, begitupun penyakit. Saudaraku sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, puasa itu meningkatkan imun tubuh. Ini pun pernah dilakukan kepada salah seorang dokter yang bernama Dr. Ahmad Al-Qadi bersama dengan Dr. Riyad Al-Bibadi melakukan penelitian terhadap sukarelawan yang berpuasa selama 1 bulan penuh. Dia melakukan pemeriksaan rutin selama sebelum dan sesudah melakukan ibadah puasa. Yang dia periksa adalah meliputi yang pertama protein, lemak yang ada dalam badannya. Yang kedua adalah performa sistem ketebalan tubuhnya. Yang ketiga adalah jumlah zat antibodi dalam darahnya. Luar biasa, hadirin yang sama dirahmati oleh Allah. Ternyata hasilnya sangatlah signifikan, mendapatkan sistem ketebalan tubuh yang sangat luar biasa. Sel-sel getah membaik,
10 kali lipat. Subhanallah. Inilah barangkali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. As-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Artinya puasa itu adalah menjadi pelindung atau proteksi dari berbagai macam penyakit. Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa puasa sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan manusia, khususnya pada ketebalan tubuhnya. Dengan berpuasa, insya Allah kita akan mendapatkan imun tubuh yang lebih kuat dan terhindar dari berbagai penyakit. Saudaraku yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya marilah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan melakukan ibadah puasa. Jangan sekali-kali kita meninggalkan puasa hanya karena alasan dengan puasa menurunkan imunitas tubuh. Insya Allah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa yang kita lakukan ini dapat menyehatkan badan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan perlu diingat bahwa di dalam agama kita hanya beberapa orang yang bisa membatalkan ibadah puasanya. Termasuk dalamnya adalah orang yang dalam keadaan sakit, orang yang dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan, kemudian orang yang dalam keadaan menyusui, orang yang dalam keadaan hamil. Selain daripada itu, tetap diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tuklan. Billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.